Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Study Group. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang simbol-simbol dasar perpipaan, yang mana simbol-simbol ini sering dipakai dalam sistem plumbing atau perpipaan. Baik. Yang pertama kita akan membahas soal strainer. Strainer ini kalau kita definisikan secara umum ya, dia untuk menyaring kontaminan padat atau cairan hidrolik, atau misalkan banyak-banyak cairan dari air, misalkan material dan lain-lain. Jadi dia itu sebagai filter untuk proteksi agar tidak merusak komponen pompa. Jadi istilahnya penyaring lah dia, filter. Lalu yang kedua ada valve actuator. Ini merupakan pneumatik, jadi dia menggunakan kontrol angin dan juga listrik. Nah, kontrol valve ini memiliki bulatan, ada lubang di tengahnya. Jika posisi lubang sejajar dengan pipa, maka air atau material akan mengalir. Lalu di sini ada manual valve, kurang lebih sama, cuma kalau aktuator itu dia lebih secara sistem otomatis ya, menggunakan pneumatik. Nah, kalau ini kita harus secara mekanik atau menggunakan manual, menggunakan tangan. Sama untuk mengontrol cairan atau gas juga pada sistem perpipaan. Lalu ada fleksibel. Nah, fleksibel ini biasanya kita gunakan untuk meredam getaran pada pipa sehingga mengurangi kerusakan pada perpipaan yang dilewati cairan. Karena kan biasanya kalau kita menggunakan pompa itu kan flow rate-nya tinggi ya. Jadi getaran pada pipa itu bisa sangat kencang. Nah, untuk mengurangi getaran itu biasanya kita menggunakan fleksibel. Lalu ada yang namanya check valve. Check valve ini bisa dilihat simbol-simbolnya ya. Tadi dari strainer, aktuator, manual valve, fleksibel sampai check valve. Untuk check valve ini kita bisa bilang dia menjadi suatu kebutuhan safety ya pada pompa, agar apa? Agar ketika pompa mentransfer cairan, material ataupun sebagainya, itu dia tidak kembali balik ke pompa, karena kalau misalkan balik bisa merusak komponen pompa. Nah, itu dia fungsinya check valve. Lalu di sini juga ada pompa, ini simbolnya bisa dilihat. Selain dapat memindahkan cairan, pompa juga berfungsi untuk meningkatkan kecepatan, tekanan, dan ketinggian cairan. Nah, jadi penggunaan pompa itu tergantung dari kebutuhan kita. Misalkan kita butuh pengisian yang cepat atau transfer cepat, berarti kita butuh pompa yang tinggi, pompa yang speknya tinggi, yang flow rate-nya tinggi, agar mencapai kebutuhan yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan kita inginnya sejam itu kita transfer sekitar 35 ton, ya kalau misalkan kita pakai pompa yang speknya rendah ya nggak mungkin tercapai kan gitu. Lalu di sini ada motor ya. Motor ini biasanya digunakan untuk penggerak mekanik. Tapi kalau biasanya itu sebagai penggerak agitator. Agitator itu alat untuk proses pengadukan atau proses pencampuran bahan kimia pada tangki. Nah, lalu di sini ada weight indikator atau timbangan. Nah, timbangan ini biasanya digunakan pada mixer atau hopper yang untuk kita proses dalam pencampuran bahan kimia. Nah, biasanya kan kalau dalam mixing itu kan kita mencampur banyak-banyak bahan ya. Nah, kan ada ketentuannya, misalkan bahan A itu berapa kilo, bahan B berapa kilo, C berapa kilo, dan seterusnya. Nah, di sini salah satu fungsinya timbangan itu untuk itu.
untuk menakar material-material yang dibutuhkan kita itu seberapa gitu. Jadi nggak berlebihan dan hasilnya pun bagus. Itu salah satu kegunaannya. Nah, lalu ada pressure indikator. Nah, ini biasanya kita letakkan di pipa tapi setelah pompa. Untuk apa? Untuk memberikan informasi tentang tingkat tekanan yang ada dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Jadi kan kita bisa ngeliat nih, yang tadi saya bilang transfer pompanya itu kita butuh berapa. Nah, sini kan kelihatan pressure-nya normal nggak sih, rendah nggak sih gitu kan. Kalau misalkan rendah berarti kan ada masalah. Nah, ini kita bisa ngeliat dari situ masalahnya apa. Kalau misalkan emang kurang pressure-nya daripada yang normalnya gitu. Nah, jadi kita bisa ngeliat indikator itu dari pressure secara visual. Lalu ada yang namanya thermocouple. Nah, di sini thermocouple ini merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur suhu atau kondisi suhu di dalam tangki atau hopper. Jadi misalkan kita membutuhkan air panas sekian derajat. Nah, thermocouple ini berfungsi untuk mengukur itu. Jadi seumpama air panas itu belum tercapai, dia akan sirkulasi terus tuh air panas. Atau misalkan jaketnya dalam materialnya harus sekian derajat, sirkulasi terus sampai ketemu titik di mana yang kita tentukan butuhnya berapa derajat. Nah, ini merupakan indikator yang bisa kita lihat untuk menentukan suhu tersebut. Nah, ini simbol-simbol dasar dari perpipaan. Kalau untuk strainer biasanya dia ada yang namanya mesh. Mesh itu saringan. Jadi saringan itu kan ada lubang-lubangnya ya. Nah, lubang-lubangnya itu ditentukan dari material yang akan kita gunakan. Misalkan kalau material kental kita menggunakan meshnya yang rendah atau lubangnya yang kecil, itu kan menjadi hambatan ya. Nah, itu juga bisa mengurangi tingkat dari flow rate pompa. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan strainer itu bisa kita lihat kita butuhnya meshnya berapa, itu kita tentuin. Terus dari fungsi dari aktuator biasanya di sini untuk sistem otomasi. Nah, kita kalau mau transfer dia bisa nih, dia kan ada coil atau misalkan kita sebut di atasnya itu ada SRBC semacam saklar. Nah, dia kalau kita buka lalu dia nyentuh itu, dia akan memberi trigger, biasanya memberi trigger kepada pompa. Nah, ketika aktuator buka, pompa akan mulai menyala transfer. Nah, jadi kita nggak perlu tuh buka-buka manual valve misalkan di atas turret gitu kan ya, kita bisa menggunakan aktuator. Mungkin itu aja sih penjelasan simbol-simbol dasar perpipaan. Mungkin nanti selanjutnya lebih mendetail ya dari masing-masing komponen apa aja sih gitu, atau enggak misalkan trouble apa aja sih yang sering kita temui gitu di lapangan untuk masing-masing komponen ini, biar kita secara troubleshooting tuh bisa memahami gitu apa aja yang perlu kita lakukan, perlu kita analisa gitu. Baik, mungkin segitu aja video dari saya. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.